pada saat itu Fusik itu ngepas banget punya kebutuhan untuk bikin intro baru, karena intro yang dipakai di Fusik itu entah kenapa itu kena semprot dari si YouTube. Oke, dan kebetulan juga aku punya temen yang dia ini memang udah terbiasa bikin musik. Terus why not aku minta bantuan ke dia, tentu dibayar ya kan. Nah, ketika di sana, ketika aku tanya sama dia, ketemu langsung gitu, tak tanya, bro, berapa bro untuk intro sekian detik? Dia malah tanya gini, piro yo, aku juga ngerti. Hey, what's up guys? Kembali lagi dengan Fusik di Mindmeister. Pada episode kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ya, menanyakan ya, harga skill kamu tuh berapa, pengalaman kamu berapa, dan ini nantinya bisa kalian takar minimal untuk mengukur diri sendiri, dan nanti juga bisa untuk mengukur mungkin ketika interview dengan karyawan gitu ya. Jadi seperti yang aku ceritakan di awal, temanku tadi ketika aku tanya berapa sih dirimu itu harganya untuk lagu yang sekian detik yang aku mau jadikan intro itu kan, dia nggak bisa jawab ya. Mohon maaf ini aku agak suaranya agak aneh karena baru flu. Dia memang nggak bisa menjawab itu ya kan. Udahlah, yaudah aku kasih aja sampelnya kayak gini, nanti tolong dibuatin, untuk harganya nanti bisa infokan kembali kan gitu. Sehari berubah jadi 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Ternyata dari situ tidak ada sama sekali kabar apapun ya tentang project yang aku tawarkan ke dia. Dari situ aku mulai meyakini bahwa oh ternyata seseorang itu dapat rezeki seberapapun, bukan, seseorang itu walaupun ada rezeki datang ke dia, tapi kalau di dalam benak dirinya itu tidak merasa pantas, tidak merasa worth it, ya rezekinya itu akan mental. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting sekali buat kalian camkan sendiri. Nah, sebenarnya knowledge ini itu aku dapatkan juga dari Mas Arif Irha, yang mana Mas Arif Irha juga mendapatkan ini dari Pak Gobin ya. Jadi intinya Pak Gobin itu selalu dia bikin semacam kayak small research gitu ya. Jadi setiap kali dia kemanapun itu dia akan membawa pecahan ya, dari pecahan paling terkecil sampai pecahan paling besar di Indonesia, yaitu adalah angka 100.000. Setiap kali ada pengemis, ya, mohon maaf menggunakan kata pengemis ataupun pengamen, itu selalu tawari, mau dikasih berapa? Nah, lucunya dan menariknya, tidak ada dari semua pengemis ataupun pengamen itu yang meminta angka terbesar, yaitu 100.000. Padahal, kalaupun mereka itu minta dan bilang 100.000, pasti akan dikasih oleh Pak Gobin. Tapi ternyata faktanya, ya, itu enggak ada, ya kan? Nah, ini juga nyambung seperti kayak kawanku tadi ya. Contoh yang lain juga ya. Jadi suatu hari ya kita itu meeting dengan seorang pemilik kampus di Yogyakarta ini. Terus teman aku ini menjelaskan, karena teman aku ini adalah seorang trainer di bidang finansial, jadi dia menjelaskan ini itu dan ini itu gitu. Nah, terus yang pemilik kampus ini bilang bahwa oh yaudahlah saya minta di private sama Mas aja, sama teman aku ini. Terus tentu pemilik kampus ini bilang, piro Mas, berapa? Temanku terdiam, dia malah tanya ke aku. Nah, oleh karena itu, teman aku ini sampai detik hari ini, dia memang cocoknya adalah menjadi seorang staff di dalam perusahaan. Nah, kebetulan teman aku ini adalah seorang trainer, ya, trainer di suatu perusahaan finansial, gitu ya, trainer keuangan gitulah, ya, di bidang-bidang seperti itu. Nah, ketika dia menaksir dirinya harganya berapa, dia tidak mampu. Nah, dari penjelasan aku tadi ya, teman-teman itu bisa banget ya menanyakan ke diri sendiri. Atau mungkin teman-teman bisa ambil secara kertas, atau mungkin di tablet, atau dimanapun itu teman-teman bisa menuliskan ya skill atau kemampuan yang kalian miliki itu apa. Pengalaman-pengalaman yang kalian miliki itu apa. Lalu teman-teman di sebelah kanannya, ketika semua ini dikompil, itu nilainya berapa? Nilai yang aku maksud di sini adalah memang benar-benar nilai secara finansial, ya kan? Dan untuk nilai itu memang tidak pernah ada yang bilang ada angka fix, karena
setiap orang itu memiliki harga yang berbeda-beda. Funny story, aku mendapatkan suatu info, yaitu seseorang yang memang sudah pernah datang ke suatu podcast yang terkenal di Indonesia ini. Dia bilang gini, ada salah seorang influencer yang cukup terkenal, ya kan, yang dimana bayarannya dia sekali datang kayak gitu ya, itu bisa mencapai 200 juta. Padahal orangnya ini cuman sekedar ngomong yang mungkin kalau sebagian besar audiens musik bilang itu tank debus ya. Influencer itu walaupun dibilang tank debus atau ngomongnya nggak jelas, tapi ternyata dia berhasil ya meyakinkan dirinya dan audiensnya bahwa dirinya itu sekali diundang itu mencapai di angka 200 juta. Sedangkan kalian yang memiliki skill yang bagus, pengalaman yang bagus, itu kalian tidak merasa worth it untuk nge-charge yang lebih banyak. Nah, cara ini juga sering sekali ya digunakan untuk para orang-orang di dalam HRD ketika mewawancarai karyawannya atau calon karyawannya. Jadi kemarin juga aku sempat menginterview seseorang yang mau aku jadikan tim di bagian konsultan ya. Jadi memang Fusik punya keinginan jam malam ataupun weekend itu tetap ada yang melayani, tapi bukan aku. Di akhir interview itu di pertanyaan nomor 51 ya, aku di situ bikin suatu pertanyaan. Menurut kamu, skill pengetahuan kamu ini sewajarnya atau kamu merasa sebaiknya dinilai berapa? Nah, jadi jawabannya berapapun itu, itulah nanti yang akan menjadi patokan ya, gaji ataupun fee yang akan diterima oleh orang tersebut. Ya, jadi nggak ada nggak ada perdebatan di situ, karena ya dirinya sendiri yang sudah menakar berapa dirinya worth it ya. Oke, gitu aja guys untuk Mindmeister pada episode terbaru kali ini ya. Silakan ini bisa dipraktekkan mungkin ke teman kalian atau mungkin ke siapapun ya. At least setidaknya adalah kalian tanyakan ke diri kalian sendiri ya. Dengan kalian nanti mengaplikasikan ini, kalian akan sadar seberapa besarnya nilai yang kalian miliki. Nanti penghasilan kalian juga ikut ya naik ya, semakin kalian sadar ya berapa sih nilai kalian gitu. Oke gitu, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.